Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali di tutorial Kang Aci. Kali ini tutorial yang akan kami ketengahkan cara paling gampang menggunakan Microsoft Word 2007 untuk pemula yang betul-betul nol pengetahuan tentang Microsoft Word 2007. Hanya 10 menit, insya Allah Anda akan bisa menggunakan Microsoft Word 2007. Makanya simak terus penjelasan dari kami, jangan di skip-skip agar Anda benar-benar bisa paham tentang Microsoft Word 2007. Oke, langsung saja kita buka Microsoft Word 2007. Ini sudah ada di bar, kadang juga ada disimpan di desktop seperti ini, tetapi saya paling senang disimpan di bar. Semuanya sama, kita klik 2 kali secara beruntun. Microsoft Word 2007 segera akan terbuka. Ya, tampilannya seperti ini ya. Kita lihat dulu di bagian atas. Di sini ya, menu utama ya. Ini new untuk membuat halaman baru. Kemudian open untuk membuka file yang telah kita buat. Kemudian save, sama fungsinya dengan ini, menyimpan. Save as, ya, menyimpan sementara ya, kita bisa mengganti. Kemudian selanjutnya ini tidak perlu kita informasikan dulu, karena akan ada pembahasan tentang bagian-bagian berikutnya. Baik, kemudian di bagian atas ini ada tombol save, ada undonya, kemudian ada juga redo. Misalnya kita melakukan kesalahan, kita bisa langsung saja ya klik undo. Kemudian kebalikannya adalah redo. Jadi ini ya, di ribbonnya ya. Kemudian di bagian title bar ini adalah nama file yang kita buat. Ya, nanti akan saya perlihatkan seperti apa. Ini akan berubah nantinya. Kemudian yang terakhir ini adalah exit, keluar dari program ini. Jadi hati-hati menggunakan ini karena sebelum Anda simpan, bisa jadi ketika Anda tidak akan Anda bisa print atau Anda bisa lihat kembali tanpa melakukan save jika Anda menekan tombol exit atau tutup. Jadi hati-hati menggunakan tombol ini ya. Jadi syaratnya harus di save. Baik, langsung saja kita lakukan pengetikan. Sebelum saya jelaskan ini bagian-bagiannya, karena lebih bagus kita praktek dulu, kemudian kita gunakan fungsi-fungsi yang ada supaya Anda bisa lebih paham atau lebih fokus. Bagian bawah ada zoom in dan zoom out ya. Kalau kita zoom out, dia akan menjadi kecil ya, tampilannya akan menjadi kecil. Kalau kita zoom out atau zoom in, kalau kita zoom in, tampilannya akan semakin besar. Oke. Ya, kita pakai ukuran standar saja. Misalnya saya tulis di sini belajar mengetik. Belajar mengetik di Microsoft Word 2007. Oke. Misalnya ada tulisan seperti ini. Ya. Kita sudah selesai menulis. Jadi saya sarankan dulu bagi teman-teman semuanya yang ingin mengetik, silakan ketik terus-menerus. Ya, tak usah perhatikan dulu spasi, pokoknya ketik saja. Yang perlu Anda perhatikan ketepatan kata, kemudian ketepatan tanda baca. Untuk spasi dan jaraknya tidak perlu diperhatikan. Oke, kita mulai saja. Bagaimana cara mengaturnya? Jadi caranya kita drag dulu. Caranya drag di mana? Kita pasang kursor di ujung. Jadi ini awal, ini ujung ya. Kemudian kita keluar dari margin. Ini namanya margin ini. Margin. Jadi ini namanya margin. Kita bawa keluar. Saat tanda panah sudah muncul seperti ini. Kalau masih dalam margin tidak akan muncul tanda panah, tapi kalau di luar margin akan muncul tanda panah. Langsung kita klik kiri, otomatis langsung
terdrag. Nah, buktinya terdrag ini sudah menjadi warna biru. Oke? Ya, sudah paham? Ya, kemudian kita lanjut. Saya perbesar sedikit ya, jadi saya zoom in supaya kelihatan dengan jelas. Oke, sekarang jangan hilangkan dragnya dulu, karena kita tidak akan bisa melakukan settingan, kita tidak akan melakukan perubahan ketika ini tidak terdrag. Kita mulai dulu dari font. Jadi ini jenis-jenis font. Apa itu font? Bentuk-bentuk huruf ya. Saya contohkan. Nah, ini secara otomatis ketika saya geser, ini akan berubah secara otomatis juga. Nih, model-model hurufnya ketika saya geser ke bawah, ini akan berubah. Jadi kalau untuk memilih, silakan pilih saja, klik kiri pada mouse. Oke. Kalau sudah selesai, nah, sudah tampil font apa yang kita gunakan. Yang kita gunakan adalah Calibri Body. Sekarang, ini adalah size-nya, ukurannya. Kita mau perbesar, semakin besar nilainya, maka otomatis hurufnya juga semakin besar. Iya. Oke. Kita pasang dulu di 12 ya. Kita gunakan dulu size-nya 12. Kemudian kita lanjut. Ini ada B, apa gunanya ini? Ini untuk membold, menebalkan. Langsung saja kita klik bold. Nah, kelihatan ya? Ya, saat kita klik bold langsung tebal. Kita off-kan boldnya. Nah, ini dia. Tapi ingat, dragnya sama sekali tidak boleh off. Kemudian sampingnya ada I miring. Apa gunanya? Kita klik aja. Nah, tulisan secara otomatis juga ikut miring. Kita off-kan kalau kita mau buat tegak kembali. Kemudian selanjutnya ada U bergaris di bawah. Ini underline ya. Jadi tadi bold, kemudian tadi ini ada italic atau miring ya. Kemudian underline, bisa juga menggunakan Ctrl U. Tapi yang gampangnya saja dulu kita klik U. Nah, kelihatan ada garis di bagian bawah. Kita off-kan, garisnya hilang. Oke? Jadi mulai dari font, size, ukurannya, bold, miring, garis sudah paham. Oke? Iya. Selanjutnya apa lagi? Ini untuk merubah warna. Ya, warna normalnya adalah hitam. Kita merubah jadi merah. Klik saja. Ya, silakan jadikan biru boleh. Nah, merah juga boleh. Oke, sudah selesai. Kemudian selanjutnya ini adalah pengaturan paragrafnya. Jadi saya sambil bukakan dulu. Jadi kita tidak perlu mengetik terlalu lama ya. Sekaligus saya ajarkan juga bagaimana cara copy paste. Ya. Misalnya kita mau pindahkan saja. Bisa juga kita mau menulis boleh atau kita mau mengetik boleh. Tetapi di tutorial ini mending kita copy aja biar cepat ya. Iya, nanti waktunya terlalu lama kalau harus menulis dulu. Jadi misalnya saya contohkan ada saya copy dulu ini. Ya, umpamanya kita sudah caranya mengcopy. Tolong diperhatikan. Jadi tetap kita drag, selamanya kita birukan ya maksud saya. Kita tarik, tekan terus mouse sebelah kiri, kemudian kita tarik ke bawah. Oke. Nah, setelah semuanya terblok atau terdrag, ya setelah semuanya terdrag, langsung kita klik kanan, klik copy. Oke. Kalau sudah copy, cari filenya yang tadi, kita ya copy aja masuk ya. Jadi saya hilangkan dulu ini. Jadi untuk menghilangkan seperti ini langsung saja klik backspace. Iya, oke. Sekarang tadi saya sudah copy, lawannya copy adalah paste atau paste. Langsung kita klik. Nah, otomatis sudah terpaste di area kerja kita. Misalnya, taruhlah
saya matikan dulu yang pertama ya. Oke. Nah, seperti ini. Misalnya kita sudah mengetik seperti ini belum harus, kalau kita mengetik itu nggak ada yang lurus-lurus begini ya, masih rusak semua. Oke. Ya, tidak ada yang bagus. Oke, ya. Misalnya ini juga belum baris barunya ya, belum. Nah, saat kita mengetik seperti ini, ya, misalnya kita sudah melakukan pengetikan seperti ini. Baris pertama kita mau jadikan judul, biasanya kalau judul itu harus di rata tengah. Oke, kita tebalkan dulu. Oke, kita sudah tebalkan. Kemudian biasanya kalau judul itu di tengah, jadi kita klik rata tengah. Nih. Oke, secara otomatis sudah centering kanan kiri. Jangan dispasi. Ya, biasanya orang mau cepat spasi, padahal sebenarnya itu tidak akan pernah centering, malah akan bengkok-bengkok ya. Ya, langsung saja. Jadi kalau ini adalah rata kiri, jadi ini yang lurus ke bawah, sedangkan ini rata tengah. Iya, rata tengah. Oke, sudah paham? Kita mau ketengahkan ini, langsung klik yang di tengah. Oke. Kemudian selanjutnya ini masih bengkok-bengkok. Nggak bagus kelihatannya ya, ini bengkok-bengkok. Mohon maaf kalau ada sedikit kebisingan karena ya saya sementara saya buat konten pas di rumah itu di depan jalan ya. Jadi harap maklum kalau ada suara-suara mobil atau motor yang ikut nimbrung. Baik, yang penting jelas semuanya. Sekarang selanjutnya kita akan ratakan, karena ini kirinya sudah rata, sudah bagus. Tinggal kanannya yang belum rata. Langsung saja kita klik rata kiri kanan. Iya. Kenapa ini kita tidak fungsikan? Boleh kita fungsikan. Kita matikan dulu rata kiri, rata kanan. Tadi ini adalah rata kiri. Ini tengah atau centering. Kemudian yang berikutnya adalah rata kanan. Coba kita lihat. Nah, ini yang dimaksud rata kanan. Ini rata sampai ke bawah, rata, tetapi di bagian kirinya ini tidak rata. Ini dikatakan rata kanan. Nah, kalau pengetikan itu rata kanan kiri, kirinya juga harus rata, kanannya juga harus rata. Makanya kita gunakan rata kiri, rata kanan ini. Oke, sudah paham? Kemudian selanjutnya, ini sudah bagus, tampilannya sudah cantik. Saya perkecil dulu supaya kelihatan secara keseluruhan ya. Oke, saya perkecil dengan zoom out. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kita mau kasih tanda baris baru. Perhatikan keyboard. Di situ ada tombol tab. Jadi sekali lagi perhatikan keyboardnya, di situ ada tombol tab. Klik tab saja. Oke, sudah masuk. Ya, bisa juga lah kita menggunakan pengukuran di sini ya. Boleh. Iya, iya. Kecuali di sini belum tampil, misalnya di sini belum ada mistarnya atau rulernya, kita klik aja yang di ujung ini. Nah, ini hilang ruler ya, tidak ada. Jadi misalnya tampilannya Word Anda seperti ini, klik saja yang di ujung ini untuk menampilkan mistar. Ya, biar kita ada panduan berapa senti yang kita gunakan, gitu ya. Oke, sudah paham. Kemudian selanjutnya ini juga kita tab, jadi rata dari atas. Oke, sudah mantap. Apanya lagi? Misalnya kita disuruh buat ketikan yang paragrafnya. Jadi di sini ada paragraf supaya tidak terlalu renggang. Ini renggang jaraknya. Kita masuk di paragraf. Tekan saja. Sekali lagi kita masuk di ujung. Di sini ada tanda panah. Ya, tekan paragraf. Oke. Kemudian kita jangan perhatikan yang lain. Tidak usah perhatikan yang di atas. Kita klik saja line spasi. Jadi line spacing. Ini kita pakai single itu 1 ya. Bisa juga diatur sini 1. Nah, setelah itu kita oke. Nah, ini menjadi rapat.
tulisannya sudah rapat. Jadi tampilannya tulisannya rapat. Misalnya kita disuruh lagi kembali untuk supaya lebih renggang lagi, kita pakai 2 misalnya. Boleh langsung di sini saja 1,5 2. Kalau di sini di setting, tak usah diperhatikan di sini, otomatis bergerak sendiri. Nah, ini dia. Ini jaraknya sudah sangat renggang dibandingkan dengan yang tadi ya. Oke, sudah paham? Jadi sampai di sini sudah paham? Kalau sudah paham berarti Anda sudah bisa, gitu ya. Kemudian apa lagi? Fungsi-fungsi yang lain. Jadi cara mengcopy, saya ulang kembali seperti ini. Kita drag, kemudian kita copy. Kemudian kita tempatkan mau di mana, kita klik dulu, baru tekan paste. Nah, ini pindah ke atas. Gitu ya? Iya. Misalnya kita salah menulis seperti ini. Inilah gunanya Yundo. Nah, ini gunanya Yundo. Jadi kita mau kembalikan seperti semula. Iya, misalnya sudah banyak yang berubah, kita klik saja Yundo. Nah, otomatis kembali seperti semula. Tetapi kalau kita salah dan mau dibetulin lagi, memang tadi sudah betul, kita tekan sebaliknya, redo. Nah, muncul kembali. Oke, kita kembali ke normal ya. Nah, ini sudah selesai. Kemudian ini, ya, kalau dari segi tampilan sudah bagus. Tinggal kita print atau kita cetak. Nah, untuk cetaknya, silakan lihat di video berikutnya ya. Ya, jadi untuk saat ini sudah oke. Ya, kita tinggal rubah size-nya. Kalau misalnya judul harus besar-besar dan bagaimana, tinggal dirubah di sini saja. Ya, jaraknya juga jangan terlalu lah. Ini kayaknya terlalu over aja. Iya, kita pakai sinyal ada. Kita pakai yang 1 aja ya. Gitu. Baik, sudah paham? Kemudian yang terakhir sebelum saya save, karena ini belum kita save, ini hati-hati ya, jangan sampai Anda tekan atau klik ujung kiri atas, ini otomatis akan hilang. Ketika Anda akan hilang kalau Anda klik kemudian menekan tombol no. Iya, hati-hati di sini. Jadi ini untuk exit atau keluar. Nah, sebelum kita keluar, ada juga yang saya titip juga. Bagaimana misalnya kita ingin menambahkan huruf-huruf yang atau tulisan-tulisan yang lebih cantik mungkin, boleh kita masuk di insert sini. Kemudian kita menuju ke word art. Ini sudah untuk tulisan-tulisan yang model-model seperti ini, kita masuk di sini. Jadi sekali lagi kita masuk di insert, kita masuk di word art. Nah, kita klik saja apa yang kita mau klik, misalnya belajar bersama. Belajar, kita ketik saja belajar bersama. Oke, nah langsung muncul. Jadi ini gampang sekali ya. Oke, kemudian selanjutnya misalnya kita mau insert juga, ini kan banyak bagian-bagiannya ini, tetapi yang penting-penting saja yang saya akan sampaikan. Ini kalau kita memasukkan gambar. Nah, misalnya ada gambar di luar yang kita mau masukkan, boleh. Ya, misalnya gambar ini kita mau masukkan. Iya, kita tunggu dulu ya. Itu akan muncul. Nah, gambarnya sudah muncul. Nih, ini sudah masuk di Word. Nah, seperti ini ya. Oke. Oke, kalau kita mau pindah-pindahkan ini, kita klik saja ini. Teks. Angkat ke depan, in front of text, supaya kita bisa geser-geser. Nah, sudah. Sekarang kita bisa geser ini kemana kita mau. Nah, ini. Iya, boleh diperkecil, diperbesar. Iya, mau diperkecil, ujungnya saja kita tarik ke bawah. Nih. Mungkin yang suka menambah-nambahkan foto dan sebagainya, dokumentasi, boleh. Nih, gampang kok ya. Iya. Ya, kita tinggal posisikan saja di mana baiknya ya. Nah, misalnya kita mau kasih tempat di situ. Oke, kita enter dulu. Setelah di enter, baru kita pindahkan gambarnya ke posisi yang seharusnya.
Oke, iya. Misalnya seperti ini. Kita perkecil supaya kelihatan secara keseluruhan ya. Iya, ini sudah jadi. Nah, sekarang misalnya kita ingin memberikan background. Biasanya di judul kita mau kasih background, ingat di sini ada juga gambar seperti tempat air ya. Iya. Nah, bisa kita tambahkan saja. Jadi backgroundnya akan ada seperti ini. Jadi ini background, misalnya kita mau pasang background boleh. Iya, ini sudah jadi. Oke, mungkin sudah paham? Jadi ini untuk sekedar Anda bisa mengetik dan kita tinggal print. Kalau di print nanti di situ akan ada pengaturan marginnya bagaimana, nanti kita atur ya. Itu kita masuk di bagian print nantinya. Oke, terima kasih untuk Anda, dan paling terakhir sebelum kita tutup, kita harus save dulu, simpan. Jangan sampai data ini hilang. Kita tekan bagian atas, perhatikan bagian atas, paling atas kanan. Di situ ada segi 4, sampingnya undo. Kita tekan saja. Oke, satu kali. Nah, kita mau tempatkan di mana? Kita mau tempatkan di dokumen, ataukah kita mau tempatkan di desktop? Terserah kita. Kalau di desktop, pasti tampilnya akan di depan. Oke, kita simpan di desktop aja. Di situ kita belajar. Jadi ini kita kasih nama filenya supaya gampang kita ingat. Ini saya ingatkan kembali. Tadi ini masih dokumen 2 ya, belum berubah. Nah, setelah kita save, kita kasih penamaan. Ini otomatis akan berubah nantinya. Tolong diperhatikan ya. Jadi ini adalah nama filenya ini. Nanti akan berubah. Belajar Microsoft Word 2007. Nah, misalnya kita kasih nama juga biar gampang mencarinya, Husain. Iya. Oke, tak usah setting-setting yang lain aja. Yang penting ini tadi kita mau posisikan di mana. Nah, ini sudah posisinya di desktop. Kemudian apa nama filenya, yang di bawahnya tak usah diperhatikan. Oke, sudah, langsung klik save. Ini akan berubah. Seperti yang saya katakan tadi. Ini otomatis akan berubah nama filenya. Belajar Microsoft Word 2007 Husain. Oke? Kalau sudah selesai seperti itu, ini kita sudah bisa close. Nah, kita keluar, exit ya. Kita klik satu kali. Oke, sudah selesai. Ya, mudah-mudahan informasi yang saya berikan ini, tutorial yang saya berikan bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar kami semakin semangat untuk membuat video-video terbaru, tutorial-tutorial terbaru untuk Anda. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi terbaru video-video yang kami hadirkan di channel kami. Kemudian jangan lupa komen, kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Terima kasih, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus belajar, tak ada kata menyerah.